Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Video pembelajaran ini dibuat oleh Magister.Mathematics ya di YouTube. Ini merupakan video pembelajaran atau e-learning video. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bab sistem pertidaksamaan dua variabel atau yang disebut dengan SPTDV ya. Sistem pertidaksamaan dua variabel. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas mengenai bentuk umum SPTDV dalam bentuk linier atau SPTDVL ya, dalam bentuk linier. Jadi SPTDV-nya itu sistem pertidaksamaan dua variabelnya itu berbentuk linier atau garis. Sistem pertidaksamaan dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang disusun oleh beberapa pertidaksamaan yang sedikitnya memuat satu pertidaksamaan linier dan satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, pada kali ini yang akan saya bahas adalah bentuk umum sistem pertidaksamaan dua variabel dalam bentuk linier ya. Nah, bentuk umumnya itu adalah sebagai berikut. Y titik 3 AX ditambah B. Nah, dengan titik 3 ini bisa kita simpan tanda pertidaksamaan. Jadi titik 3 ini bisa kita ubah dengan tanda pertidaksamaan lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Jadi yang ini bisa kita ubah. Contohnya adalah Y lebih dari AX ditambah B atau Y kurang dari AX ditambah B. Nah, jadi yang titik 3 ini diubah atau misalnya kita simpan tanda pertidaksamaan yang ada di sini gitu ya. Jadi semua tanda pertidaksamaan di sini boleh disimpan di sebelah sini gitu. Kemudian untuk keterangannya, variabel itu adalah X, ya ini ya, X dan juga Y. Nah, kalau misalnya variabel itu harus ada X dan juga Y karena kita membahas mengenai pertidaksamaan dua variabel. Jadi minimal ada dua variabel yaitu X dan juga Y. Kemudian koefisiennya adalah A. Nah, koefisien di sini adalah yang menemani atau temannya variabel seperti itu. Jadi koefisiennya itu bisa disimpan di A ya, di AX di sini. Kemudian untuk konstantanya adalah B, di mana konstanta ini terpisah ya, tidak ditemani atau tidak ada teman dari variabel tersebut. Maka disebut dengan konstanta. Jadi konstanta ini hanya berupa angka saja. Angkanya itu bebas. Kemudian cobalah kalian untuk membuat bentuk umum SPTDVL dengan memuat aturan tersebut. Jadi aturan yang ada di sini, coba kalian buat bentuk umum SPTDVL-nya. Misalnya itu A-nya diganti dengan angka, kemudian B-nya diganti dengan angka, tanda pertidaksamaannya boleh yang mana saja. Setelah memahami mengenai bentuk SPTDVL, selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian pada bentuk umum SPTDVL. Kita akan mencoba mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, pada SPTDVL, himpunan penyelesaiannya menggunakan grafik pertidaksamaan linier dua variabel atau SPTDVL. Jadi
penggunaan grafik tersebut adalah himpunan semua titik pada sistem koordinat Kartesius yang memenuhi sistem tersebut. Jadi grafik ini biasanya digambarkan sebagai suatu daerah yang diarsir pada sistem koordinat yang dinamakan daerah himpunan penyelesaian. Salah satu cara untuk menentukan himpunan penyelesaiannya adalah dengan menggunakan metode grafik ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ini harus menggunakan metode grafik. Berikut adalah contoh metode grafik dari berbagai tipe grafik untuk melihat daerah himpunan penyelesaian dari SPT DVL. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi untuk grafik yang pertama, untuk Y kurang dari AX ditambah B, grafiknya seperti ini ya. Jadi berupa garis miring ya, berupa yang memotong garis X di negatif X, kemudian garis Y di positif Y ya. Nah, ini kalau misalnya tanda kurang dari, biasanya garis linearnya, garis lurusnya itu berupa tanda putus-putus. Nah, kalau misalnya contoh yang kedua, itu masih sama, Y kurang dari AX tambah B ya. Tapi di sini tanda pertidaksamaannya itu ada tanda sama dengan. Kalau misalnya ada tanda sama dengan, berarti garis linearnya itu harus garis lurus atau tidak boleh tanda putus-putus ya. Garisnya tidak boleh putus-putus. Jadi harus full garis. Kemudian untuk Y lebih dari AX ditambah B. Nah, kalau misalnya kurang dari itu yang diarsirnya yang sebelah bawah ya. Nah, kalau misalnya yang lebih dari itu yang di daerah atas. Jadi untuk garisnya itu karena tidak ada sama dengan, maka sama ya, garis putus-putus. Seperti itu. Yang ini juga sama. Kalau misalnya ada tanda sama dengannya, berarti tidak boleh ada tanda putus-putus atau garisnya tidak boleh putus-putus. Untuk yang daerah yang diarsirnya juga sama ya, karena di sini juga Y lebih dari AX ditambah B itu himpunan penyelesaiannya di atas garis, maka yang sebelah sini juga sama di atas garis seperti itu. Bedanya ini yang membedakan itu adalah garis putus-putus atau garis lurus. Nah, itu untuk penyelesaian SPT DVL. Contoh penyelesaian SPT DVL ya. Tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 2. Nah, di sini untuk mencari daerah himpunan penyelesaiannya, yang pertama kita untuk membuat garis grafik harus mencari titik koordinat dari 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 2. Nah, di sini buatlah tabel dari SPT DVL tersebut untuk menentukan koordinatnya, sehingga ditemukan koordinat 0,2 dan 1,0. Kemudian hubungkan koordinat tersebut hingga membentuk garis pada grafik. Nah, jadi untuk pertama kita itu buat tabel ya, tabel seperti ini. Kemudian kita tuliskan di sebelah atas kirinya itu X ya, untuk koordinat X, dan juga Y untuk koordinat Y. Terus kemudian kita pada baris ketiganya itu kita beri titik X, Y gitu. Nah, untuk X-nya kita isi angka 0 dulu. Kalau misalnya X-nya 0, kita substitusikan ke sini ya. X-nya 0, maka 2 dikali 0 ditambah Y lebih dari sama dengan 2. Maka kalau misalnya 2 kali 0 berarti kan habis ya. 2 kali 0 itu 0, ditambah Y lebih dari sama dengan 2, maka Y itu lebih dari sama dengan 2. Maka kita tuliskan Y-nya itu adalah 2.
Kemudian kita substitusikan untuk Y-nya 0. Jadi yang ini, tadi kan dicari yang ini ya. Sekarang kita substitusikan untuk Y sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0, kita substitusikan ke sini. 2X ditambah 0 sama dengan 2 ya. Kemudian 2X sama dengan 2. Nanti kita mendapatkan X-nya itu sama dengan 1 ya. Karena kita sederhanakan 2X sama dengan 2, berarti X-nya itu sama dengan 1. Maka kita tuliskan di koordinat tersebut, untuk Y-nya itu adalah 0 itu adalah kita mendapatkan X-nya itu sama dengan 1. Di sini. Kemudian selanjutnya kita mendapatkan koordinat X, Y gitu. Kemudian X, Y ya. Maka di sini juga kita tuliskan X-nya adalah 0, Y-nya itu adalah 2. Maka kita dapatkan titik 0,2 ya. Berarti Y-nya itu 2, X-nya 0. Kemudian selanjutnya untuk X-nya 1 ya di sini, Y-nya 0, maka kita akan mendapatkan titik 1,0. Jadi kita mendapatkan 2 titik ya, yang ini memotong di garis Y, yang ini memotong di garis X. Nah, kemudian titik yang ini 2 tersebut kita hubungkan. Nah, seperti ini ya. Y-nya itu 2 di sini, X-nya 1. Jadi kita tuliskan 0,2, kemudian 1,0 ya di sini. Kemudian kita hubungkan garisnya ya, seperti ini. Kalau misalnya sudah dihubungkan, nah kemudian kalau misalnya sudah dihubungkan, sederhanakan. Yang ketiga itu sederhanakan bentuk 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 2 menjadi Y-nya itu lebih dari sama dengan negatif 2X ditambah 2. Nah, 2Y sama dengan lebih dari sama dengan negatif 2X tambah 2. Kemudian kita pilih sembarang titik. Misalnya titik O ya. O itu 0,0 di sini. Nah, di sini. Atau misalnya di atas garis juga tidak apa-apa. Bebas ya. Kemudian substitusikan pada Y lebih dari sama dengan negatif 2X ditambah 2. Yang ada di sini ya, yang sudah disederhanakan. Nah, kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 0. Kita substitusikan ke sini. Y-nya diganti dengan 0. X-nya itu juga dengan 0. Jadi seperti ini ya. Yang sebelah sini 0, yang sebelah sini juga 0. Kemudian kita hitung, maka akan dihasilkan 0 itu lebih dari sama dengan 2. Apakah 0 lebih dari sama dengan 2? Kalau misalnya salah, berarti himpunan penyelesaiannya itu tidak memenuhi. Kalau misalnya tidak memenuhi, berarti titik O atau 0,0 tidak terletak di daerah penyelesaian. Nah, kemudian kalau misalnya sudah seperti itu ya, garis pada grafik tidak putus-putus karena ada tanda sama dengan. Di sini kan ada tanda sama dengan ya. Maka garisnya tidak boleh putus-putus, harus nyambung. Kemudian selanjutnya tentukan daerah yang menjadi himpunan penyelesaian dengan memberikan arsiran pada daerah tersebut. Nah, tadi kan O itu 0,0 itu tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian ya, yang ada di sini. Maka yang diarsir itu sebelah atasnya, bagian atasnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang diarsir itu, yang ini adalah himpunan penyelesaiannya, sedangkan yang bawah itu bukan himpunan penyelesaian. Seperti ini. Selanjutnya, untuk memahami soal materi sistem pertidaksamaan dua variabel linier,
Tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel berikut ini. Di sini saya memiliki soal latihan dengan nomor ganjil dan juga nomor genap. Silahkan kalian untuk menggunakan nomor soal ganjil untuk absen ganjil dan gunakan nomor soal genap untuk absen genap dalam memahami sistem pertidaksamaan dua variabel linier. Carilah himpunan penyelesaian dari bentuk umum SPT-DV bentuk linier pada soal latihan SPT-DVL pada slide sebelumnya. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nantikan video pembelajaran kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.